Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Sebuah program yang memang kita hadirkan kepada Anda semuanya yang ada di rumah, yang pengen mendapatkan sesuatu yang berbeda. Dan seperti biasa di minggu ini kita hadirkan sosok yang inspiratif. Bahkan dari Bojonegoro kita mungkin masih belum tahu, tapi kalau di lingkup nasional bahkan internasional, sosok satu ini luar biasa karena beliau ini concern di dunia sastra dan cukup punya nama. Nah, beliau adalah Bapak Jayus PT. Nuwun Pak, pripun? Baik, alhamdulillah. Ya. Ini sembah nuwun sudah diberikan waktu untuk ngobrol tentang kiprah panjenengan di dunia sastra, khususnya di Indonesia, bahkan tentang budaya Jawa dan sebagainya. Nah, mungkin banyak di antara kita yang mungkin hanya tahu di sebuah tulisan, ataukah mungkin yang baru-baru ini kan kita juga dapatkan nih buku Manuk-Manuk Mabur. Yang ini baru dirilis dan kelihatannya di marketplace juga luar biasa untuk penjualannya. Dan banyak di antara kita yang ingin tahu sebenarnya Bapak Jayus PT ini siapa. Nah, mungkin bisa nih Pak diceritakan dulu. Ini kan usia sudah 73. Ya. Dan saya dengar sudah setengah abad di dunia sastra. Kalau boleh tahu, kilas balik dulu ini. Lahir di Ngawi dan hidup di Bojonegoro. Oh ya, saya kelahiran Ngawi tahun 1948 di desa Nempel, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi. Itu 5 km dari kota. Kemudian tahun 61 saya kelas 5 SR, sekolah rakyat. Sama dengan SD sekarang ya. Pindah ke Bojonegoro, mengikuti orang tua, pindah ke Bojonegoro. Sampai sekarang tetap tinggal di Bojonegoro ya. Sekolah SMP di Bojonegoro, SPG juga di Bojonegoro. Bahkan juga dapat orang Bojonegoro, jadi ya itu sudah sepertinya saya seperti orang Bojonegoro asli gitu ya, karena sudah lama di sini ya. Cuman anak-anak beberapa tahun itu udah cuman di Ngawi itu aja beberapa, sampai usia 11 tahun lah itu. Jadi lebih lama di sini. Tahun 61 tadi ya? 61 ya, 61. Sekolah di SMP. Di 61 di SD itu. Di SD ya? Iya, di SD. Dan mulai menulis, saya baca-baca ini aktif di Penyebar Semangat di Joyoboyo tahun 71 ya? Artinya itu kan masih SMP berarti? Itu begini ya, ketika saya sekolah SMP kelas 2 waktu itu ya, sampai kelas 2 itu, atau kelas berapa itu, kelas 1 barangkali saya sudah tertarik, senang dengan bahasa Jawa ya. Sejak kecil ya sudah senang, sering nonton wayang, nonton ketoprak, kesenian Jawa zaman dulu itu kan seperti itu ya. Udah juga lebih akrab dengan bahasa Jawanya itu. Saya suka itu, senang dengan bahasa Jawa, kemudian juga senang membaca cerita Jawa, cerita pendek atau novel di majalah-majalah Jawa itu. Bahkan ketika di SMP itu saya sudah suka membeli buku-buku loak itu ya, buku-buku dari loakan pasar Bojonegoro ada waktu itu. Buku-buku terutama buku-buku dari buku-buku terjemahan dari luar negeri itu ya. Seperti nama Hemingway, Carme, itu udah Duit Maupassant itu. Itu SMP saya sudah sering beli buku-buku itu, buku-buku yang bagus-bagus itu. Sementara teman-teman saya itu koran saja dia tidak pernah baca itu. Saya sudah senang baca sastra seperti itu ya.
dan beli juga, beli itu. Jadi kecintaan saya terhadap sastra pada umumnya itu, tidak hanya Jawa, itu sudah tumbuh ketika saya masih di SMP. Masih di SMP. Nah, zaman dulu loh ya. Zaman dulu. Belum ada Google waktu itu. Sudah suka itu. Dan ketika di SMP itu saya juga sudah nulis itu untuk terma di Penyebar Semangat tahun 67. Puisi itu lah, puisi. Ini ya, geguritan. Ya, geguritan lah, itu puisi Jawa. Saya sudah nulis. Dan itu memang inisiatif sendiri atau memang waktu itu Penyebar Semangat ada peluang gitu? Oh, enggak. Majalah yang saya baca pertama kali ketika saya masih di SD itu Penyebar Semangat. Ada tetangga, ada ayahnya teman saya itu langganan PS itu sebagai perhutani. Saya ikut baca guritan, baca ya isinya PS itu saya baca. Jadi kecintaan saya terhadap bahasa dan sastra itu sejak kecil. Saya tumbuh dari itu, membaca, berimajinasi, sehingga kemudian saya ingin nulis, kan itu ya. Nggak ada orang tiba-tiba ingin nulis itu nggak ada ya, nggak ada. Itu pasti ada. Karena kebiasaan tadi. Ya kebiasaan, nah itu. Nah, itu nomor. Ya memang kebiasaan itu. Jadi kebiasaan. Jadi seperti misalnya saya suka membaca sastra yang baik misalkan. Saya suka membaca sastra yang baik. Itu kan sama dengan pengarang yang punya pikiran seperti itu. Dia tulisannya pasti baik dia. Dia belajar dari tulisan yang baik kok ya. Nah, seperti itu. Artinya karena apa ya? Ibarat menanam itu benihnya udah baik. Ya. Ini panennya juga harus baik. Ya, itu yang. Dan berjalannya waktu hingga akhirnya di saat ini apa ya? Kalau tadi membaca dari Penyebar Semangat, saat ini bahkan sampai detik ini pun masih menulis di sana. Dan beberapa majalah lain gitu ya. Itu tentang kepengarangan sastra Jawa ya. Saya itu sudah lebih dari setengah abad ya menekuni sastra Jawa sebagai pengarang. Menekuni sebagai pengarang. Tapi saya bukan penulis produktif. Saya sadar sejak dulu saya bukan penulis produktif. Saya penulis kreatif. Saya penulis kreatif gitu. Artinya saya tidak mengejar jumlah, tapi mengejar kualitas tulisan itu. Jadi tidak ada target 1 bulan ini harus nulis. Oh enggak. Bahkan 1 tahun hanya menulis 2 cerita pendek atau mungkin 4 cerita pendek. Dulunya 1 tahun 12. Ketika tahun 80-an atau 12 itu paling banyak. 1 bulan 1 kali. Lama-lama tinggal sedikit itu. Nah. Karena ini ya mood atau apa momen apa yang biasanya mempengaruhi? Ya, gimana ya? Itu seseorang atau seorang pengarang atau tidak menulis dalam waktu tertentu itu bukan berarti mati loh ya. Bukan. Bisa juga itu menyimpan, disimpan. Ya, kalau saya itu begini. Saya memang jarang menulis. Saya penulis kreatif gitu. Tapi panca indera saya, hati dan pikiran saya setiap menit itu isinya sastra. Jadi hidup terus. Jadi saya mendengar apa, melihat apa, merasakan apa, itu saya hubungkan dengan sastra. Nah, secara otomatis sudah saya hubungkan dengan sastra itu ya, sastra. Sehingga tidak pernah mati di sini itu tidak pernah, teman. Sekalipun kan
sekalipun belum saya tulis gitu aja kan, hanya belum saya tulis gitu aja. Nah, jadi itu seperti itu ya. Jadi sebelum lanjut ke lebih dalam sastra, saya dengar Pak Jais ini juga pernah jadi wartawan. Oh iya. Jawa Pos ya kalau nggak salah. Itu tahun Surabaya Pos. Oh, Surabaya Pos. Ya Surabaya Pos. Oh ya Surabaya Pos. Itu kemudian terakhir menjadi wartawan Surabaya Pos ya, tahun 90 sampai berapa itu. Apa waktu itu mencari identitas? Bukan mencari ya? Oh enggak. Tambahan identitas sebagai wartawan? Oh enggak. Saya memang suka. Pikiran dan hati saya yang saya tekun memang suka. Menjadi wartawan itu memang suka itu. Itu sastra. Tapi tidak sepenuh hati itu. Sepenuh kalau hatinya wartawan itu kan jadi sastra. Gimana sepenuh hati wong saya juga PNS gitu ya. Apa waktu itu mencari identitas? Bukan mencari. Oh enggak. Tambahan identitas sebagai wartawan? Oh enggak. Saya memang suka. Tantangan baru. Iya, memang suka menjadi wartawan itu memang suka. Nah, itu tapi tidak sepenuh hati itu. Sepenuh hatinya saya jadi guru jadi sastra. Gimana sepenuh hati wong saya juga PNS gitu ya. Anu apa aja. Bagi waktu itu bagaimana Pak? Selepas SPG guru. Iya jadi guru. Pengarang. Nanti pulang dari sekolah. Nah itu udah layap. Itu begini ya. Itu. Saya jadi guru, kita ke teman-teman atau mungkin suka keluyuran ya, memang gitu ya. Nanti apa itu? Dan nulis. Jadi pulang tengah malam jog, ya jadi guru itu. Dari besok dikirim. Nanti pulang dari sekolah udah layap, jadi wartawan itu apa ya? Mencari berita ke teman-teman atau bahkan saya tuh jarang tidur kan ya, memang karena malam itu jarang tidur. Sampai sekarang nulis. Jarang pulang tengah malam jauh langsung diketik lah. Kapan saya nulis sastra dikirim gitu. Nah, gitu. Jadi kalau wartawan itu kan itu ya, apa ya? Nulis bahkan saya tuh jarang tidur kalau itu saja. Karena malam itu jarang tidur. Sampai sekarang begitu. Iya. Iya jadi guru, nanti pulang dari sekolahan udah layap, jadi wartawan itu mencari berita ke teman-teman atau mungkin suka keluyuran ya, memang gitu ya. Nanti ya nulis, jadi pulang tengah malam jog langsung diketik lah gitu, dari besok dikirim gitu, madam. Jadi itu apa ya, bahkan saya tuh jarang tidur kalau malam tuh jarang tidur. Sampai sekarang begitu. Jarang nulis saja. Nah kapan saya nulis sastra ya nulis sastra gitu. Jadi kalau wartawan tuh kan anu ya, nulis atas kejadian yang ada itu saja deh. Nah, itu. Jadi momen kalau ada berita, iya kalau ada apa saja nulis itu. Tapi kalau sastra kan enggak. Sastra itu dari dalam. Iya dari dalam. Sastra itu dari dalam. Tapi berjalan cukup lama waktu itu kalau jadi wartawan freelance itu. Ada 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih ya. Ada 30 tahun lebih ada lah. Hampir ya. Ya sekitar 30 tahun lebih lah malah itu. Tapi kalau bicara tentang hati tadi kembali lagi hatinya sebenarnya juga di sastra itu. Iya sastra. Tetap sastra. Jadi kalau saya mau mengaku ya, mau jujur, saya jujur ya. Saya bicara jujur aja. Sekalipun banyak pekerjaan, banyak yang saya lakukan. Guru, PNS sampai pensiun. Tapi sebenarnya saya bukan guru ya. Ya itu kan secara resmi memang guru, memang sekolah guru, ada SK guru, ngajar. Tapi sebenarnya saya bukan guru ya. Secara jujur ya. Pernah jadi wartawan. Saya bukan wartawan, bukan. Itu hanya sesuatu yang saya lewat itu saja ya. Sama dengan guru tadi ya. Hanya lewat itu saja, sekalipun sampai pensiun itu. Saya juga suka ngelukis ya, gambar-gambar ya. Sering membuat ilustrator terhadap cerita-cerita saya.
Tapi saya bukan pelukis, bukan ilustrator. Saya adalah pengarang sastra Jawa. Inilah yang saya akui, saya sebagai pengarang sastra Jawa. Apa artinya? Saya secara totalitas menyerahkan diri saya secara penuh, sepenuh jiwa di sastra Jawa. Seluruh panca indera, hati dan pikiran sudah menyatu untuk hal itu, gitu. Nah, jadi wis seru banget tuh, wis sudah segala-galanya sudah. Puncak dari enggak ya, itu saya menekuni sastra. Kalau guru SD enggak juga ya, biasa-biasa aja lah gitu. Menjalani tugas. Inspirasi pikiran-pikiran tentang pendidikan, tentang apa tidak mendalam lah, enggak ada. Nah. Tapi sampai saat ini kan akhirnya dunia mengakui, bahkan banyak yang menyebut Pak Jayus PT ini sosok empu bahkan, atau mungkin maestro di dunia sastra Jawa. Seperti apa menurut itu kan? Ya itu kan mereka yang mengatakan seperti itu orang luar ya. Saya menulis itu tidak pernah peduli ya Mas Iwan ya. Saya menulis sastra Jawa itu tidak pernah peduli dengan pembaca ya. Nah, kamu paham atau tidak, senang atau tidak, itu bukan urusan saya itu ya. Yang penting saya nulis gitu aja. Saya nulis gitu. Kamu mau bilang nyebut saya empu ya, itu kan kamu yang menyebut ya. Ya pengertian empu itu seperti kayak apa sih? Karena saya sudah tua ya, kurang tahu lah gitu. Baik. Sebelum kita lebih dalam ke sastra, kita rehat sejenak Pak Jayus, karena kita akan bagi 3 sesi. Sesi awalnya kita sudah cukup banyak ngobrolin tentang Pak Jayus. Beliau ini ternyata banyak, tadi ada multi talent saya bilang seperti itu. Tapi ya memang guru, ada wartawan, bahkan pengarang dan sebagainya. Tetap dari nol menjadi lebih baik. Ya kawan, masih di dari nol menjadi lebih baik, dan saya bersama teman-teman tidak sendiri. Ada sosok maestro, saya sebut dunia karena memang udah jarang banget ini, Pak Jayus PT. Dan ini banyak Pak, diantara pembaca atau mungkin masyarakat ini yang pengen tahu banget sebenarnya nama Pak Jayus PT ini nama panjangnya siapa, ataukah mungkin ada cerita di balik itu? Bener Pak Jayus PT ya? Oh ya. Itu nama saya yang asli itu ya Jayus itu ya, Jayus, cuman itu. Dengan ejaan lama itu ya? Ya ejaan lama, D-J-A-J-O-S, ejaan lama itu. Dan ada embel-embel belakang PT? Itu nama saya aslinya ya cuman Jayus itu. Jayus saja. Yang tertulis di ijazah, di KTP, di kartu keluarga juga itu. Ketika saya sekolah di SLTP Bojonegoro kelas 1, itu saya punya teman namanya Radin, rumahnya Ledok Kulon itu ya, Ledok Kulon. Nah, itu kalau manggil saya itu Jayus PT. Nah, setiap hari begitu. Saya tanya si Sawadin, Tin, kamu kok kalau manggil saya kok ada PT-nya itu apa sih? Oh itu gini, itu di desa saya ada nama Jayus itu 2 orang. Untuk membedakan satu dan lain, orang-orang yang satunya itu menjadi polisi tentara. Polisi tentara itu CPM ya. Satunya itu Pak Jayus itu ada yang jadi polisi tentara. Orang-orang situ, tetangga, siapapun menyebut
Jayus PT itu. PT itu polisi tentara itu ya. Nah, jadi disamain nih sama tetangga. nah sehingga saya Raden itu bertanya manggil saya Jayus PT. Tapi saya senang juga ya lama-lama ya. Kok apik ya, baik. Enggak, saya sejak itulah saya suka menambah nama saya menjadi, saya tambah PT. Kalau polisi tentara itu kan P dan T. Huruf kapitalnya kan P dan T. Tapi nama saya P, kemudian saya dari E, kemudian T, tambah E itu ya. Nah, PT. Tapi banyak orang yang nyebut PT juga ya, kok PT ya. PT hasilnya PT. PT itu polisi tentara. Polisi tentara. Tapi akhirnya ya jauh PT polisi tentara itu kan yo tetanggane Raden Ledok Kulon itu bukan saya deh gitu. Nah, saya kan itu sejarahnya seperti itu sampai sekarang. Kemudian nama itulah saya gunakan sebagai nama seniman itu. Ketika saya mengarang juga saya tambah itu. Jadi ini ada, bahkan ini ya fontnya ini pun khas gitu. Di penyebar semangat di Jayabaya juga. Pasti gini ya, tulisannya ada gini Pak. Ya. Nah ini PT karena memang kalau orang Jawa itu kan ada topinya gitu. Hurufnya itu ada topi ke. Nah itu E bacanya. Ya tanda itu. Nah ini menarik. Nah. Jadi ini jawaban untuk Anda yang mungkin apa ya, ngira-ngira ini PT ini nama lahir atau ternyata itu tadi sejarahnya. Karena kalau di sekolah itu kan kawan ini manggil temennya ini pun iya, nama akrab dan sebagainya. Iya. Nah, kalau bicara tentang sastra, Pak Jayus ini bahkan pernah menerima penghargaan Rancage pada tahun 2002. Ya betul. Ini terkait dengan buku atau cerkak ya, yang buku kumpulan cerita pendek, kumpulan cerita Kertek Emas Jurang Gupit itu. Oh, 2001 terbitnya itu. Itu memang kumpulan dari tulisan-tulisan panjenengan yang dikirim di oh ya. Di PS apa di Itu begini loh ceritanya itu. Ya. Saya sebagai pengarang tidak pernah berpikir untuk menerbitkan buku. Sekalipun tulisan saya sudah banyak, tidak pernah berpikir untuk menerbitkan buku. Kemudian ada teman di Padangan sini yang menjadi wartawan Tempo, namanya Z Abidin, gitu, yang juga sering ke rumah saya, bahkan ketika keluar dari ABS juga sering hunting bersama saya, gitu, usianya adik saya. Dia meminta saya untuk menyiapkan sejumlah cerita pendek yang termuat di majalah. Dia nanti yang akan menerbitkan menjadi buku Z Abidin itu. Nah, kemudian saya siapkan 12 atau berapa cerita pendek. Kemudian Bidin meminta saya untuk membuat covernya juga, itu ya, cover saya buat, dan Bidin kemudian minta sumbangan teman-temannya yang jadi wartawan di Jakarta, di Surabaya juga ada. Itu ketika itu kan dia di Biro Surabaya Tempo. Dari usaha, dari bantuan Z Abidin itulah, gitu ya. Kemudian terbit buku kumpulan Kertek Emas Jurang Gupit itu tahun 2001, yang kemudian mendapat hadiah sastra dari Yayasan Rancage Jakarta, yayasan miliknya Pak Ayep Rosidi itu. Yayasan itu memberi hadiah sastra kepada sastra Sunda, sastra Jawa, juga sastra Bali, gitu, setiap tahun. Jadi saya orang pertama di Bojonegoro yang mendapatkan itu. Lebih lanjut ya ada nama-nama lain di Bojonegoro.
di kemudian hari ada nama-nama lain yang Bojonegoro yang menerima hadiah serupa gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau ngobrolin tentang kesusastraan atau sastra, kalau Pak Jais Pedi sendiri melihat sastra itu seperti apa sih? Sastra itu adalah cerita tentang hidup dan kehidupan manusia. Sastra. Nah, kemudian setelah saya dengan jam terbang secara serius lebih dari setengah abad menekuni sastra itu, nah, lama-lama ngerti, lama-lama wawasan bertambah, lama-lama ngerti itu ya. Kemudian sadar juga ya bahwa sastra itu tidak sekedar teks, tetapi renungan mendalam yang menimbulkan dimensi makna yang tak habis-habisnya. Jadi tidak hanya sekedar cerita tentang manusia, bukan itu. Itu hanya kulitnya saja. Ada sesuatu makna di balik teks di situ gitu ya. Jadi saya menekuni sastra itu seperti itu gitu. Ya. Nah, Ada. kalau melihat masa dari masa ke masa ini kan, puji syukur Pak Jais ini cukup aktif di media sosial. Jadi untuk anak-anak muda yang mungkin disebut milenial atau kelahiran 2000-an itu masih bisa menikmati tulisan beliau, karena saya juga sering melihat itu. Nah, sebelum ke masa kini, kalau masa dulu di era 70-an seperti itu, seperti apa sih sastra, khususnya sastra Jawa? Apakah banyak penulis di sana ataukah? Oh iya ya. Sastra Jawa sejak dulu sampai sekarang itu masih banyak penulis gitu ya, masih banyak penulis. Yang membedakan adalah apa itu, angkatan generasi saya, angkatan 70 gitu. Ya. Angkatan 70 itu maksudnya itu dia belajar menulis menjadi pemula tahun 70-an itu ya. Ya. Itu nyaris habis. Nyaris habis. Orang-orang lama tuh nyaris habis. Nah, ada yang karena meninggal, ada yang karena jam terbangnya dia tidak lama, hanya 20 tahun nulis sudah habis, 30 tahun menulis sudah habis gitu. Nah, jadi seorang penulis itu belum tentu loh sampai usia tua masih nulis, enggak. Kadang-kadang seperti kehabisan amunisi. Amunisi ada apa habis ya. Seperti itu. Jadi kemudian ketika orang-orang nyaris habis ini, atau saya katakanlah lebih ekstrim, habis sudah. Muncul orang-orang baru, anak-anak muda, orang-orang baru dengan bahasa-bahasa yang campur aduk ora karuan. Jadi bahasa Jawa itu sebenarnya memiliki struktur kalimat Jawa, bahasa Jawa itu beda dengan struktur kalimat bahasa Indonesia, beda. Itu sangat beda. Orang-orang milenial atau generasi di bawah saya, agak jauh sedikit gitu ya, dia itu menggunakan bahasa Jawa itu karena dia sudah terbiasa dengan ungkapan-ungkapan kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang dia lebih akrab di situ. Comot, satu kata diterjemahkan ke Jawa, satu kata diterjemahkan Jawa, satu kata diterjemahkan Jawa. Struktur kalimatnya juga kalimat Indonesia yang dijawakan, yang dipaksakan, hancur udah. Masa seperti itu pada Jawa enggak? Ruhnya enggak ada ya? Loh. Atau seperti apa? Bahasa Jawa itu contohnya begini loh. Ya.
mesti gini. Maling loro ketangkep polisi. Nah, gimana ya? Maling loro maling ketangkep polisi. Itu kan itu struktur kalimat Indonesia itu kan dua maling tertangkap polisi. Nah, dua di loro maling. Loh, ini kan kalimatnya kalimat bahasa Indonesia itu. Tidak bisa seperti ini kan. Nah yang kedua bisa coba kan maling loro ketangkap polisi. Udah kok loro maling ya dulu. Ini generasi orang Jawa itu sudah tidak paham dengan bahasa Jawa ya. Struktur kalimat dia tidak tahu, kosakata hanya sedikit yang diketahui, perbendaraannya sedikit yang diketahui. Kemudian karena sedikitnya ini kemudian dicampur dengan bahasa Indonesia. Payah dah, itu payah. Apalagi bahasa-bahasa Jawa yang lain itu. Nah, jadi yang mengerikan itu sebuah nilai yang berada di dalam kata. Kalau kata itu hilang, tidak hanya katanya saja yang hilang, tapi nilai yang terkandung di dalam juga ikut hilang. Ini menyedihkan ini. Nilai-nilai yang di dalam akan hilang. Nah, jadi ya kita tidak tahu lah. Memang bahasa itu memang istilahnya dinamis ya, kata orang bahasa itu dinamis itu. Berubah. Ya selalu berubah itu. Nah, untuk ke depan seberapa optimis sih Pak JSPT terkait dengan sastra Jawa khususnya? Ya. Itu dengan melihat tanda-tanda seperti tadi. Iya, tanda-tanda seperti itu. Oke lah, memang di dunia ini tidak ada yang abadi ya. Ya. Yang abadi adalah perubahan ya. Selalu berubah. Bahasa Jawa sendiri dulu bahasa Jawa apa? Kawi, kemudian Jawa kuno, bahasa Jawa Tengah, kemudian bahasa Jawa baru. Nah, itu kan selalu berubah-ubah. Ada tambahan bahasa-bahasa baru ya. Jadi kalau sekarang perubahannya seperti itu, ya udahlah. Memang kalau memang akan berubah seperti itu ya tidak apa-apa lah itu kan. Nah, nanti akan ada orang-orang yang ingin membaca karya sastra dengan yang bahasa yang masih adiluhung kayak zaman biyen ya, itu mungkin nanti ada. Tetap akan ada yang nyari. Oh, ada seperti. Walaupun nanti mungkin agak kesulitan ke luar negeri mungkin. Seperti sekarang ini kan juga masih ada ingin mencari karya-karya Pujanggara Gowar itu zaman dulu ya. Nah, orang-orang tertentu saja ya. Ya seperti itu. Baik, Pak. Ini kita sudah ngobrolin sastra dan kita rehat sejenak. Dan jangan kemana-mana, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan masih bersama Bapak JSPT, seorang sastrawan dari Bojonegoro, dan saat ini kita bawakan oleh-oleh Pak. Oh ya. Ini rokok klopot kretek ulung duku. Iya. Spesial menjenengan karena kita ketahui ternyata Pak JSPT ini penggemar berat, bahkan setia banget gitu. Iya. Saya melihat beberapa unggahan tidak tergantikan. Ya itu begini ya. Saya merokok klopot ini, tap ulung ini, bahkan sejak pertama saya menjadi penulis pemula di SMP itu udah ngerokok ulung ini sampai sekarang.
Kenapa waktu itu? Apa karena nggak ada rokok lain? Atau? Oh enggak, rokok itu kan juga nges-ngesan ya, lebih cocok ya. 50 tahun pakai rokok klobet tap ulung ya. Bahkan teman saya di Jogja, Solo, Jakarta, dimanapun itu mengenal saya Pak Jayus itu rokoknya rokok klobet cap ulung, tidak ada lain. Ya seperti itu. Kadang nyandu gitu, ada nyandu. Ya seperti itu sampai sekarang itu. Bahkan kalau saya nggak ngerokok ulung ini sepertinya ya kok imajinasi saya macet agak tersendat itu ya. Iya aneh kok, aneh gitu. Ketika nulis seperti itu. Ini harusnya bangga nih Bojonegoro punya rokok ulung. Ya. Iya. Jadi emang kalau tiap hari bisa berapa? Ya dua bungkus lah 2 hari. Ya, siang malam itu ya, bungkus. Satu bungkus isi 6 itu. Eceran ya 1 bungkus 3.000 gitu. Ya. Jadi memang cukup murah sebenarnya. Paling murah itu, paling murah. Nah, oke, kita kembali ke sastra Jawa. Kan sudah begitu lama ini, sudah setengah abad. Masih adakah harapan atau impian yang memang belum tercapai, atau mungkin ada yang sesuatu yang ingin diwujudkan oleh Pak Jayus PT? Oh enggak. Ya. Kami melihat sih kalau sudah mencapai ini sudah tidak ada, tapi kalau misalnya ada apa kira-kira yang saya sebagai pengarang tuh cuman begini ya. Nah, tanggung jawab pengarang adalah berkarya. Tanggung jawabnya berkarya itu. Artinya harus ada karya itu. Jadi dan saya selalu terdorong untuk berpikir kreatif. Saya seperti itu ya. Jadi kepuasan saya ketika saya bisa menulis secara kreatif. Gitu. Nah, cuman itu gitu. Bagaimana? Jadi menulis itu bagi saya memang nggak mudah ya, sulit juga ya. Kalau orang bilang menulis itu mudah, itu hanya untuk membakar anak-anak muda saja supaya dia untuk motivasi. Sebenarnya sulit. Sebenarnya menulis itu sulit. Tuh dengerin tuh yang muda tuh. Nah, dia benar sulit itu. Sulit. Ya. Artinya sulit itu begini ya. Harus tidak sama dengan tulisan orang lain. Harus tidak sama dengan tulisan sendiri yang lalu-lalu. Tidak mengulang-ulang, tidak monoton, tidak linier. Ayo terus menggali pikiran-pikiran baru, nilai-nilai baru. Ya tetap ini loh. Tetap hidup dan bergerak. Iya selalu menulis untuk dengan pikiran-pikiran baru. Itu kan sulit itu. Paling mudah ya monoton hanya itu saja ya supaya kaya mbok tulis bela-bela ngono-ngono ya. Bisa produktif orang seperti itu, bisa nulis banyak. Ini beberapa tulisan ini kan mungkin banyak di antara pembaca ini kadang bagaimana sosok Pak Jayus PT ini menulis, caranya seperti apa, kenapa kok selalu beda, bahkan ada yang bilang ini unik, ini tidak ada di tempat yang lain. Bahkan Pak Jayus bilang ini saya nggak pernah guyon tapi orang membaca jadi tersenyum. Itu seperti apa sih sebenarnya? Mungkin bagi-bagi tips sedikit ilmu ya sebenarnya. Mumpung bulan Suro. Ya. Ya. Itu begini ya, Mas Iwan ya. Yeah. Saya tidak pernah otak-atik cerita. Saya juga tidak suka menulis kisah-kisah nyata orang, enggak. Yeah. Ide yang datang ke pikiran saya, ilham atau inspirasi itu datang dengan sendirinya, hanya beberapa detik ide itu pun sudah lengkap ya. Dari mana saya menulis cerita, penokohannya gimana, nilai-nilai yang terkandung di dalam situ apa, kata-kata yang penting apa, sampai endingnya apa. Itu hanya beberapa
detik aja. Udah masuk ke memori saya. Saya tinggal nulis saja. Nah, mungkin ketika saya melihat sesuatu yang lihat itu menjadi pematik timbulnya ide sebuah cerita, atraksi sebuah cerita, masuk. Akhirnya kalau setiap hari seperti itu yang terjadi, di kepala saya banyak tumpuan ide yang belum saya tulis gitu. Dan sewaktu-waktu tetap bisa di... Iya, itu masih ada di sini, ada 20 tahun, 25 tahun, mungkin 30 tahun belum saya tulis, ada. Numpuk-numpuk ini. Jadi seperti banjir bandang, lebih bahkan saya seperti dilulu karo Gusti Allah itu yo. Kok disok ide penuh-penuh dan unik-unik. Tulisan. Kok dilulu. Dan saya merasa tidak mampu untuk menyelesaikan seluruhnya. Karena selalu ada yang baru terus. Itu. Nah, tulisannya ya api-api. Betul bagus. Aku jadi ngopo saya sih hebat atau enggak? Aku mau nulis. Nulis terhadap ide yang datang itu. Ya, saya kemarin sempat membaca di ini sebuah tulisan yang beduk itu ya. Ya beduk. Marbot yang ya. Tentang apa? Untuk membuat beduk ulang. Ya. Dan endingnya itu kan nyesek banget, menyedihkan ketika ternyata yang dilakukan ini apa ya, bisa dianggap banyak merugikan sesuatu, tapi akhirnya endingnya kembali lagi ke beduk yang lama. Itu seperti apa? Apakah memang menuliskan ending dulu ataukah memang seperti apa itu waktu kalau boleh cerita sedikit aja tentang beduk itu? Itu begini loh tuh. Itu di sini itu kan ada masjid. Ya. Awalnya seperti itu. Masjid di desa saya, Porosari itu beduknya itu tidak besar ya, hanya garis tengah berapa 80 cm ya Pak ya. Kecil. Dan suaranya blek gitu. Suaranya memang blek gitu. Nggak bisa nyaring lah, nggak bisa nyaring. Nah, nggak bisa nyaring. Itulah dari beduk itu menimbulkan sebagai pemicu, beduk itu di memori saya bahwa suara yang disebut tidak nyaring itu salahnya si beduk atau salahnya telinga kan? Yang mendengar itu. Ya. Mendengar gitu. Nah, bagi orang yang biasa ke masjid, di telinganya tidak berasa suaranya ya tetap enak. Kan gitu. Itu pasti itu. Sekalipun beduknya kecil ini kan sebagai simbol aja ya. Orang yang biasa ke gereja mendengar suara lonceng itu sekalipun tuh suaranya itu kecil itu, di sini ya terdengar enak itu panggilan untuk ke gereja kan. Itu kan simbol itu. Nah, telinga saya usul kepada lurah supaya beduk itu diganti. Kepala desa juga setuju. Nah, akhirnya kayu kuburan dipotong oleh kepala desa, hanya diambil sebagian untuk beduk itu ya. Yang lain dijual, diselewengkan oleh dia dari kasus itu. Beduk dibuat karena besok Pak Bupati akan Jumatan ke sini. Loh, ada yang usul. Kenapa Pak Bupati ini kenapa meninjau beduk? Itu kan apa? Bupati Jumatan di sini apa betulnya meninjau beduk? Kok beduk itu tadi? Orang beduk itu tidak lah pokoknya. Setelah beduk besar tadi ditabuh, baru dibangun, besok bupatinya kan akan datang. Kemudian di akhir cerita saya mendengar suara beduk yang enak, banter, bayangan saya pasti itu beduk besar sudah selesai karena besok ada kunjungan bupati. Ternyata. Ketika subuh keadaan hujan, jalan licin, jalan licin,
kebak bletok, sikil saya kotor. Itu kan saya berangkat ke masjid. Bertemu marbot. Duh, beduk yang besar itu ternyata belum selesai, masih gemeletak di situ. Loh, tak bayang beduk segede. Lek merbot, masih lek saya. Beduk enggal loh nyenang tabuh wau. Ora. Tak delok beduk gede yo isih urung dadi. Ya Allah. Kenapa saya mendengar suara tadi kok deng? Jadi beduk cilik itu jadi suaranya ya iso deng iso krungu. Artinya kesadaran saya lama tidak sholat, tidak menjalankan syariat Islam. Seperti ketika saya berjalan di jalan yang licin, habis hujan, ini kan simbol-simbol terus itu. Ada makna tersirat di sana. Wah, dan saya ingin menangis. Lek merbot bilang, mlebu wisu ana sikilmu sing rusuk kuwi. Mlebu wisu ana sikilmu sing rusuk kuwi. Pak Lek melu seneng, kowe wis sengsem marang swara beduk. Kowe wis seneng marang swara beduk. Itu masih Pak Lek saya, adiknya Ibu. Dan ini cerita real? Enggak, ceritanya seperti itu. Saya terbawa ini jujur. Iya, saya ingin menangis. Dan Lek Merbot mengasih saya kopiah, kopiah lama, entah milik siapa, Kementel gitu ya. Saya ikut jamaah subuh bersama Pak Lekku. Hanya berapa? 8 orang. Hanya 8 orang. Itu cerita simbolis itu. Cerita simbolis. Jadi saya ingin menangis. Bisono sikilmu sing rusuh itu. Artinya ini kan cucinan lah kau yang kotor itu. Kan itu artinya. Kan? Nah, itu di sinilah sulitnya menulis sastra. Tidak sekedar teks. Di balik kata-kata ada makna mendalam. Ada pesan-pesan di situ. Yang menimbulkan berbagai makna. Iya, tapi saya tidak menggurui ya. Iya, saya menaruh pesan itu dengan tidak menggurui. Kowe Jawa ya mudeng ya syukur orang Jawa ya ora urusanku. Saya nulis kan seperti itu gitu. Nah, kalau saya nulis secara jelas secara detail malah kurang bagus lah untuk seni seperti itu. Jadi setiap karya seni yang bagus itu menurut saya yang saya yakini yang menimbulkan imajinasi penafsiran. Karya ini menimbulkan imajinasi penafsiran makna yang tak habis-habisnya. Artinya sebuah sastra itu tidak akan berhenti di satu masa. Artinya bisa berlaku ke masa-masa. Nah, itulah yang monumental. Okay. Ya, itu yang monumental. Baik, luar biasa nih, Pak Jazz. Ya. Saya sampai terbawa tadi. Dan sebagai apa ya, bentuk hadiah selain rokok ulang dengan kesayangan ini, kawan-kawan juga memberikan ini stiker ya dari nol. Itu menjadi lebih baik. Oh ya, oke. Dan ini sebuah merchandise yang kebetulan kita jual juga, kawannya ada di rumah. Jadi untuk mensupport kegiatan kami, menghadirkan sosok-sosok hebat. Ini kami jual kaos ini, cotton combat ya, dan sabunnya bagus, ada dari nol menjadi lebih baik. Ini untuk panjenengan Bapak. Tetap semangat berkarya. Iya, teman ya. Baik. Dan terakhir mungkin pesan-pesan untuk yang ada di rumah, mungkin sastrawan muda. Wah, gimana ya? Ya, khususnya kepada penulis-penulis Jawa ya, penulis Jawa atau orang-orang Jawa. Siapa tahu sing ngrumat tinggalane leluhur Jawa nek ora wong Jawa dhewe ya, bertanggung jawab itulah. Anak turunnya wong Jawa nek iso ya bertanggung jawab. Ono generasi penerus sastra Jawa sing saiki nek nulis sebagai pemula ya apa tulis lah apa aku biyen ya apa tak tulis.
Juga sih gue bakal ngerti dewi, oh tulisan sing anu apa ingin kan ingin itu kan proses proses ya. Iya dan Mas Iwan ya. Baik, sebenarnya Pak Jaswin, Ya. kesempatan dan juga banyak ilmu baru yang kami terima. Dan kawan, terima kasih banyak atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Banyak yang telah disampaikan. Yang pasti bagi Anda tadi ikut bertanggung jawab untuk mengembangkan, melestarikan sastra di Indonesia. Saya Iwan, pamit undur. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sosok-sosok hebat berikutnya. Dan masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik.